Sepanjang tahun 2022, total kerugian investasi bodong itu sebesar 109 triliun. Ini benar-benar gila sih. Padahal menurut kata data, angka literasi keuangan itu hampir 50%. Mengapa masih banyak kejadian seperti ini? Hai, semoga sehat selalu. Di sini aku mau sharing terkait investasi bodong sepanjang tahun 2022 dan tips-tips agar terhindar dari investasi bodong. Oke, jadi kita akan coba breakdown satu persatu apa saja investasi bodong yang terbesar sepanjang 2022. Kita ambil 3 aja ya. Jadi, yang pertama yaitu kita tahu semua binomo. Kita tahu semua siapa dalang di baliknya dan total kerugian binomo sebesar 70 miliar dengan total hampir 145 member. Saat ini dalangnya ya kita tahu Indra Kents ya, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Berapa tahun? Ya banyaklah di media. Seperti ini cuplikannya. Nah, banyak sekali yang menggambarkan bahwa Indra Kents ditersangka dan dimiskinkan. Itu adalah binomo. Kemudian yang kedua yaitu robot trading Net89 dengan total kerugian hingga 3 triliun rupiah. Di sini dalangnya memang nggak di blow up sama media, nggak di blow up sebanyak Indra Kents. Tapi kalau kita masuk ke Google, kita ketik robot trading Net89, itu banyak banget yang membahas. Dan dalang di balik ini semua adalah institusi besar, yaitu adalah PT Symbiotic Multitalenta dengan total member hampir 4.000-an. Bayangkan 4.000 member itu banyak banget orang dan mereka berborong-borong, berbondong-bondong untuk melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Mereka ditawarkan keuntungan yang besar. Padahal itu semuanya nggak ada, teman-teman. Investasi itu nggak ada keuntungan yang hingga berkali-kali lipat dari modal yang disetorkan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling besar, teman-teman, yaitu adalah Indosuria. Dengan total kerugian hampir 106 triliun, menjadikan Indosuria adalah pelopor investasi bodong terbesar dan masuk rekor muri. Gila bener. Bayangkan berapa membernya? Membernya adalah 23.000 member. Ngeri ini teman-teman. 23.000 member sekecamatan ikut semua diberondong sama Indosuria. Mereka terkecoh investasi bodong. Karena mereka itu ya ditawarkan keuntungan hampir 200%. Ngeri kan? Misalkan saya store 100 juta, berarti saya dapat berapa? 200 juta. Ngeri sekali. Dan itulah 3 investasi bodong yang terbesar sepanjang 2022. Padahal teman-teman, menurut kata data, angka literasi keuangan itu sudah hampir 50%. Yang artinya banyak masyarakat yang udah paham investasi dan paham keuangan. Oke, jadi mengapa sih kok itu selalu berulang dan terjadi lagi? Semoga ya di tahun 2023 ini kita udah smart. Jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, jadi sebab dari segala sebab itu cuma satu sebenarnya, yaitu adalah financial behavior atau kebiasaan buruk terhadap keuangan. Apa saja contohnya? Yang pertama, FOMO. Kedua, yang jelas tergiur keuntungan yang besar. Contohnya, untuk tergiur keuntungan yang besar ini, saya punya teman menawarkan 10 juta, kembaliannya yaitu 5 juta. Berarti total kembalian saya plus modal yaitu 15 juta. Ada nggak investasi kayak gitu? Nggak ada. Itu 50% udah tinggi banget. Ada sih, kalau kita masuk ke saham IPO. Ya, saya pernah masuk saham IPO, yaitu saham kita tahu semua ADMR. Keuntungannya fantastis, tapi itu hanya 5 kali mungkin dalam setahun. Dan kita harus benar-benar menemukan saham apa yang lagi dapat kepentingan besar ya tentunya ya. Jadi bukan hanya lihat laporan keuangan, tapi dapat kepentingan besar. Oke, kita kembali lagi ke sebab tadi. Yang ketiga, ini yang lebih parah, nggak kenal istilah namanya investasi, asalkan aku dapat duit, tak kasih modal. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kita harus pahami investasi dulu, maknai dulu, baru kita masuk kasih modal. Itu duit kita loh ya, itu bukan daun. Jadi kalau kita sudah setor, kita harus paham. Wong kita beli motor aja, kita harus paham beli motor apa, ya kan? Oke, jadi saya kasih mantra kepada kalian semua agar terhindar dari investasi bodong. Oke, mantra yang pertama,
pahami investasi, pahami istilah investasi. Kalau kalian udah paham, silahkan masuk. Low risk, high risk, medium risk, silakan. Konservatif, agresif, dan medium, silakan. Bebas. Bebas. Tentukan. Yang penting adalah pahami investasi. Mantra yang kedua, tidak ada investasi dengan return di atas 20%. Ya, kecuali kalau kalian benar-benar masuk saham dan kalian sudah paham tentang saham, dunia saham, teknikal, fundamental, silakan. Kan ini bicara masalah investasi kan. 3, 5 tahun, 10 tahun jangkanya itu investasi. Kalau kita masuk saham ya mungkin 1, 2, 3 bulan aja sudah kita cut. Ya, itu mantra kedua. Mantra yang ketiga, selalu subscribe dan tonton ilmu dari YouTube saya, Rizky Kurniawan Official, dan Instagram saya di Rizky Kurniawan 97. Saya banyak sekali memberikan tips seputar investasi, review keuangan, platform, dan pastinya adalah analisa saham. Oke, dan itulah mantra dari saya, sekaligus kita agar bisa smart dalam investasi ya kan. Jangan sampai terjadi lagi investasi bodong dan kalian masuk berbondong-bondong mengajak teman-teman sehingga banyak yang rugi. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video lagi. Salam investasi dan salam smart. Bye-bye.